Di dalam novel Pasta Kacang Merah, terdapat 3 tokoh yang muncul secara beriringan dengan hubungan yang akrab meski lintas usia. Pertemanan mereka bernilai penting, saling membantu ketika mereka berusaha menyembuhkan luka dari masa lalu yang mereka derita. Tokue merupakan seorang perempuan yang pernah mengidap penyakit lepra atau dikenal sebagai penyakit Hansen. Sentaro, pemilik toko, pernah menjalani hukuman penjara setelah ditangkap karena menggunakan ganja saat masih menjadi mahasiswa. Sebagai seseorang yang terhalang untuk mewujudkan ambisi yang dimilikinya saat masih muda, ia bersimpati dengan penderitaan Tokue sebagai target diskriminasi. Kemudian Wakana, seorang remaja sosial outcast, menyesali perannya dalam peristiwa yang terjadi dan setuju untuk menemani Sentaro mengunjungi Tokue di Tensoen, di mana mereka berdua belajar hal-hal tentang masyarakat yang tidak pernah terduga sebelumnya. Permulaan novel Pasta Kacang Merah mengisahkan Doraharu, sebuah toko dorayaki yang terletak di Jalan Sakura, menghadap jalanan yang acap kali dilalui pejalan kaki serta dipenuhi pohon sakura. Sentaro, seorang mantan narapidana yang memiliki masa lalu menyakitkan, dipekerjakan di sana sebagai manajer toko. Ia memanggang dorayaki setiap hari tanpa pernah cuti. Suatu hari di musim semi, seorang wanita tua cacat bernama Tokue mengunjungi toko Doraharu dan memohon kepada Sentaro untuk memperkerjakannya sebagai pekerja paruh waktu. Sentaro menolaknya berulang kali dan selalu berakhir menyuruh Tokue untuk pulang. Namun, ketika dia mencoba sedikit pasta kacang merah buatan tangan yang Tokue berikan, Sentaro terkejut betapa enak dan berbeda rasa pasta kacang merah tersebut dibandingkan dengan yang biasa ia pesan. Pada awalnya, Sentaro berpikir untuk mempekerjakannya sementara sambil mempelajari rasa pasta kacang merah buatan Tokue. Seiring berjalannya waktu, pembuatan pasta di toko membuat pertemanan Sentaro, Tokue menjadi semakin erat. Ki yang dibuat dengan pasta kacang merah Tokue pun menjadi populer dan banyak orang yang ingin membeli dorayaki dan mampir ke toko Doraharu. Namun, istri pemilik toko mendengar desas-desus bahwa Tokue pernah menderita lepra dan menekan Sentaro untuk berhenti memperkerjakan demi kualitas makanan di Doraharu. Ketika desas-desus menyebar, jumlah pelanggan tiba-tiba menurun. Tokue merasakan perubahan tersebut dan keluar dari Doraharu. Sentaro terpukul dan terus-terusan menunggak sake. Ketika tengah berbaring, ia kembali memikirkan masa lalu sembari melabeli dirinya sebagai sampah masyarakat yang harus dibuang. Wakana, seorang anak SMP yang pernah mampir ke Doraharu, mengajak Sentaro untuk berkunjung ke tempat yang mengisolasi orang-orang yang mengidap penyakit Hansen, karena ia harus menitipkan burungnya yang bernama Marvi ke Tokue. Mereka menemui Tokue di sana, dan ketiganya terlibat percakapan mendalam tentang bagaimana mimpi Tokue untuk melihat dunia luar dan lepas dari pagar isolasi yang membuatnya terus bersemangat untuk melanjutkan hidup. Dari situ, Sentaro kembali semangat dan mulai bereksperimen dengan dorayaki. Alih-alih mendapat persetujuan, istri pemilik toko memperingatkan Sentaro untuk berhenti berkutat dengan dorayaki. Istri pemilik toko ingin merubah hidangan yang disediakan di Doraharu. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan keinginan Sentaro. Keputusannya mutlak. Sentaro memutuskan untuk hengkang dari sana. Kegelisahan Sentaro kembali memenuhi pikirannya. Ia hendak bunuh diri dan menyudahi segalanya. Niatnya padam seketika pada saat memori tentang Doraharu dan Tokue kembali terbayang di kepala Sentaro. Ia kembali menghubungi Tokue melalui surat. Tetapi, setelah beberapa waktu Sentaro tak kunjung mendapatkan jawaban. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Tenshoeng bersama Wakana. Akan tetapi, kabar buruk menyambut mereka tepat ketika Sentaro ingin memastikan hal penting perihal latar belakang dan mimpi yang dialami Sentaro di malam sebelumnya. Moriyama, salah seorang teman baik Tokue, mengabarkan bahwa Tokue sudah meninggal akibat sakit paru-paru dan faktor usia. Sebelum melihat ke dalam cerita, cover buku Pasta Kacang Merah cukup menarik perhatian dan memanjakan mata, mulai dari perpaduan warna-warnanya sampai dengan suasana latar yang ditampilkan di depan buku. Walaupun novel ini memakai nama kudapan manis khas Jepang, Pasta Kacang Merah bukan hanya menceritakan tentang makanan manis, tetapi juga menceritakan tentang kisah kehidupan dan persahabatan yang manis, kisah dan harapan untuk saling membantu menghadapi masa lalu yang kelam. Penulis menggambarkan sulitnya menjalani hidup sebagai penyintas penyakit Hansen di masa tersebut. Penyakit Hansen tercatat sebagai penyakit menular, sehingga mereka wajib dikarantina di sanitarium, harus terpisah dari keluarga serta tidak boleh berbaur dengan masyarakat. Bahkan bila sudah dinyatakan sembuh, para penyintas sudah diterima di lingkungan masyarakat.
Hal yang menarik dari novel Pasta Kacang Merah, yakni pengalaman pahit setiap tokoh dalam menempuh kehidupan dapat diperbaiki dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menemukan tujuan dalam hidup. Menemukan makna hidup bukan dimulai dari melihat hal-hal besar, melainkan dari sentuhan yang ringan, sehingga makna tersebut tidak pernah terasa terlalu jelas. Selain itu, novel ini tidak menormalkan penyakit, tetapi memanusiakannya. Pasta Kacang Merah menyampaikan keindahan dan makna yang ada di dunia, khususnya hal-hal yang berada di sekitar kita, terlepas dari adanya ketidakadilan mutlak yang mungkin tidak akan bisa diperbaiki.